Nah, saya sengaja layarnya bagi dua ya, supaya bisa melihat si rumusnya ya. Ada rumusnya tuh kemarin. Nah, jadi ini buat ininya aja dia ya. Jadi saya bagi dua layarnya, makanya kalau kamu kesulitan buat kerja yang dipakai Microsoft lagi kan jadi layarnya harus jadi setengah-setengah kecil kan, yang kecil kan. Nah, apa-apa kamu tulis pakai kertas dua aja nggak apa-apa, atau tulis di kertas nggak apa-apa ya. Kita akan kerjain bareng. Jadi ini kertas kerjanya kita akan kerjakan bareng bersama-sama. Ya, ada dua soal masih mengenai sisa hasil usaha koperasi. Oke, saya turunin dulu ya nomor 2 ya, karena kita akan isi nomor 1 dulu. Nah, di sini ada datanya ya, data koperasinya nih. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ya, ada simpanan sukarela, ada total penjualan koperasi, ada sisa hasil usaha, ada jasa modalnya 50%, jasa usahanya 30%, dana sosialnya 10%. Lalu ini simpanan anggota nih, simpanan Tomo, simpanan pokok Tomo 1.500.000, simpanan wajib Tomonya 12 juta, pembelian Tomo di koperasi 15 juta. Nah, berdasarkan data tersebut ya, data koperasi bahagia tersebut, nih, hitunglah bagian SHU Tomo. Kita hitung ya. Caranya gimana? Masih sama seperti kemarin. Nah, ikuti bareng-bareng aja ya. Nih, sebelah kiri ada PowerPoint yang kemarin cara menghitung SHU koperasi ya. Dari jasa modal anggota ya. Lalu dari jasa usaha anggota dijumlahkan ya. Jasa usaha anggota ini bisa dari jasa penjualan. Nah, ini kan ada total penjualan nih, pembelian Tomo nih, penjualan koperasi. Ada kalau ini jasa pinjaman ini dari pinjaman ya, pinjaman anggota tersebut. Kalau jasa penjualan berarti dari si pembelian si anggota ya. Nah, berarti kita pakai karena ini datanya penjualan, total penjualan, berarti kita pakai yang ini ya. Jasa penjualan berarti ya. Jasa modal dan jasa penjualan yang akan kita pakai. Oke. Nah, sebelumnya bisa juga untuk menghitung jasa modal atau jasa usahanya. Di sini kan bisa kamu lihat nih di sini SHU untuk jasa penjualan kan, kalau kemarin persentase langsung dikali SHU-nya kan. Bisa juga kamu hitung langsung dulu di sini si SHU yang ada, kamu pisahkan dulu dikali. Nih misalkan kita langsung jawab lah ya. Oh, ini aja. Saya perbesar dulu biar kelihatan semuanya ya. Ini nih bisa juga cara menjawabnya begini. Jadi sebelum masuk ke menghitungnya, kamu bisa hitung dulu ini nih jasa modalnya dulu, jasa anggota dan dana sosial dari si SHU-nya berapa rupiah. Boleh juga nih, misalkan kamu hitung aja di sini nih jasa modalnya berarti 50%, 50% dikali sisa SHU-nya berapa nih? Bisa juga nih, langsung kamu begini. Jadi bisa dihitung langsung. Nanti masukin rumusnya juga bisa tinggal langsung. Atau bisa kayak kemarin caranya ya, sama aja. 50% dikali SHU-nya berapa? Lihat di sini nih, sisa hasil usaha nih. 60 juta ya. Berarti 50% dikali 60 juta. Ya, sama dengan ya sama. Nah, kamu kaliin dulu jasa modalnya. Kalau kemarin kan langsung ya. Bisa juga satu-satu dihitung dulu. 50% dari 60 juta berarti 30 juta ya. Nah, nanti tinggal dikali 30 juta. Terus jasa usahanya juga dihitung dulu. 30% dari SHU. 30% dari SHU. Kita hitung.
30% dikali SHU-nya berapa? 60 juta. 30% dari 60 juta berapa? 1%-nya 6 juta kali 3, 18 juta. Nah, tuh bisa kamu hitung dulu si jasa modal, jasa usaha, dana sosialnya nggak usah. Ini kan nggak dihitung di SHU ya, dana sosial ini disisihkan saja. Jadi yang dihitung cuma jasa modal dan jasa usahanya. Nah, baru kita hitung si SHU-nya. SHU dari Nah, SHU dari jasa penjualan dulu ya, ini nih. SHU dari jasa penjualan. Oh, jadi gedein. Nih. Dari jasa modal dulu, Deng, bukan penjualan ya, sorry ya. Dari modal dulu nih, SHU modal, dari jasa modal dulu ya. Rumusnya begini. SHU jasa modal dulu ya. Simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan seluruh anggota dikali SHU jasa modal. Kali ini ya, jasa modalnya udah kita hitung. Kita lihat dulu di situ, simpanan anggota yang bersangkutan, siapa nih namanya? Si Tomo kan? Nih. Berapa simpanan anggota yang bersangkutannya, berapa banyak? Berarti kita hitung dulu ya, biar masukin nantinya, nggak masukin semua. Simpanan anggota berapa nih? Atau simpanan Tomo di sini ya. Namanya kan Tomo. Simpanan anggota berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Berarti di sini simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Ya, wajib. Nih, bikin dulu ya. Simpanan anggota Tomo ya, berarti simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Berapa nih simpanan pokoknya? Tinggal dilihat di situ. Simpanan pokok Tomo 1.500.000 ditambah simpanan wajibnya 12 juta. Maka total simpanan Tomo berapa? 1,5 juta ditambah 12 juta, 13.500.000 kan? Nah, sudah nih ketemu simpanan. Ini ya, tebelin dulu nih biar kelihatan. Simpanan anggota Tomo. Nah, bisa nih. Panjangin lagi ya. Nah, simpanan anggota Tomonya udah tahu ya, udah ketahuan nih. Nah, kita lihat lagi. Total simpanan seluruh anggota. Total simpanan seluruh anggota berarti seluruh anggota koperasi. Total simpanan anggota. Total simpanan anggota koperasi. Sama, berasal dari simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Seluruh anggota koperasi ya. Di sini di data ada simpanan sukarela. Nah, dalam perhitungan sisa hasil usaha, simpanan sukarela ini nggak usah dihitung. Ya, sama seperti ini nih, dana sosial. Ini nggak usah. Merah ini ya, nggak usah nih. Simpanan sukarela pun tidak dihitung di SHU. Hanya yang dihitung seluruh simpanan anggota itu simpanan pokok dan wajibnya. Kalau sukarela tidak dihitung untuk menghitung SHU. Nah, berarti tinggal ditambah simpanan pokok dan wajibnya berapa. Simpanan pokok wajib, jadi total anggota dari anggota koperasinya ya. Simpanan pokoknya berapa nih? Simpanan pokoknya 100 juta, simpanan wajibnya 150 juta. 100 juta, kok tebel?
100 juta ditambah 150 juta. Jadi totalnya berapa simpanan anggota koperasi, seluruh anggota koperasi totalnya sebesar 250 juta. Nah, simpanan sukarelanya jangan dihitung ya, walaupun di situ di datanya ada. Nih, ini kan saya ambil contoh di soal UN ya, soal UN. Ini biasanya kalau ini kan menjebak nih ya, ada dana sosial, ada ini untuk menjebak kalian menjawab pertanyaan. Hati-hati ya, kalau walaupun datanya ada, kalau memang tidak usah dihitung ya, nggak usah dihitung. Jadi hanya simpanan pokok dan wajib saja yang dihitung sebagai simpanan seluruh anggota koperasi. Sudah ada, sudah ketemu semuanya. Nih, simpanan anggota sudah ada ya. Simpanan anggota yang bersangkutan siapa? Simpanan Tomo nih. Ya. Simpanan Tomo udah ada, 13.500.000. Total simpanan seluruh anggota udah ada nih 250 juta. SHU untuk jasa modal juga kita sudah hitung nih. 30 juta. Nah, berarti tinggal kita masukkan saja ke rumus. Ya, simpanan anggota yang bersangkutan dibagi total simpanan dikali SHU jasa modal. Nah, nanti kita hitung. Waduh, kagak muat. Sini aja langsung ya. Nah, biar muat. Nah, rumusnya tadi gimana? Simpanan anggota, simpanan Tomo dibagi total simpanan anggota koperasi dikali SHU jasa modal. Dengan simpanan Tomonya berapa? 13.500.000 dibagi 250 juta dikali berapa nih tadi? Jasa modalnya 30 juta. Nah, kayaknya mending di bawah deh ya. Gak muat juga nih. Berapa? Nah, kita hitung pakai kalkulator. Sambil hitung juga ya. Siapa tahu saya salah hitung. Kalkulator. 13.500.000 dibagi 250 juta dikali 30 juta. Hasilnya 1.620.000. Nah, ini berarti dari jasa modal ya. Dari jasa modalnya nih. SHU Tomo jasa modal. Ini baru dari jasa modalnya nih 1.620.000. Belum selesai. Ya, kenapa? Karena harus ditambah dengan nih pembelian anggota bersangkutan. SHU ini jasa penjualan, dari jasa penjualan, jasa usaha. Ya. Rumusnya pembelian anggota bersangkutan. Pembelian Tomo berapa banyak nih pembelian? Pembelian Tomo di koperasi 15 juta. Jadi kita masukkan dulu sini ya. Pembelian Tomo 15 juta. Total omset penjualan. Omset penjualannya nih, total penjualan koperasi nih ya. Penjualan salah. Typo. Sorry ya. Total penjualan koperasinya 250 juta. Ini total omset
Aduh, sorry ya. Penjualan koperasi 250 juta. Nah, SHU untuk jasa penjualannya berapa nih? Jasa usahanya nih. 18 juta kan? Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumus. SHU Tomo jasa modal tadi kan. Ini SHU Tomo. Jasa usaha dari, nah, kita masukkan pembelian Tomo dibagi total omset koperasi dikali SHU jasa usaha. Nah, sama dengan kita masukkan SHU Tomo berapa tadi? Si pembelian Tomo 15 juta. Tomo melakukan pembelian di koperasi selama 1 tahun 15 juta. Dibagi total omsetnya koperasi 250 juta. Baru dikali jasa usahanya tadi berapa? Jasa usahanya 18 juta. Dikali 18 juta. Berapa hasilnya? Kita hitung lagi pakai kalkulator. 15 juta dibagi 250 juta dikali 18 juta. Hasilnya 1.080.000. Nah, sudah ketemu nih. Berarti total SHU yang diterima Tomo berapa? SHU Tomo sama dengan SHU jasa modal, SHU Tomo jasa modal dari jasa modal, SHU jasa modal Tomo ditambah SHU jasa usaha Tomo. Nah, hasilnya berapa nih? 1.620.000 ditambah 1.080.000 sama dengan, tambahin lagi berapa tuh? Ditambah 1.080.000 1620. Oke. Hasilnya 2.700.000. Nah, jadi SHU yang diterima Tomo adalah sebesar 2.700.000 rupiah. Nah, itu ya, begini cara hitungnya. Atau misalkan kayak kemarin boleh juga ya. Jadi si ininya dikalikan juga sama aja kan, sebenarnya rumusnya sama aja kan, intinya kan sama aja nih. Nih, mau dihitung dulu SHU-nya ini dikalikan dulu nih persentasenya kan, atau bisa kan langsung di sini. Ya, sama aja di sini juga kan sebenarnya 50% kali 60 juta kan dicatatnya juga nih kalau mau langsung pakai gini kan. 50% kali 60 juta ya sama-sama aja. Gitu. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jelas nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyain dulu sebelum dilanjutkan. Ya, atau kayak tadi nih, bisa juga nih. Rumusnya langsung. Ya, simpanan anggota Tomo misalkan ini.
simpanan anggota nanti kan dibagi namanya apa nih di sini? Duh, kok ngelap? Simpanan anggota, ini simpanan operasi kan? Boleh juga begini nih. Misalkan kayak tadi ya bisa aja sih sama aja dikali SHU jasa modal. Nah, bisa juga begini. Jadi ini simpanan anggotanya kan berapa nih? Sama aja. Simpanan anggotanya 13 juta ya, 13.500.000 nih. Misalkan kalau kayak gini juga boleh nih. Ya, 13.500.000 dibagi simpanan koperasi, total simpanan koperasinya 250 juta. Ya kamu tulisan ini. Nah, 210 juta lah ya. Kelihatan kali. SAU jasa modalnya berapa? 50%. Masih kurung dulu. Kali 30 juta. Jelek amat tulisannya ya. Nah, bisa juga kayak begini. Sama aja ujung-ujungnya. Ini bagi ini dikali, ini hasilnya kan 30 juta juga dikali. Bukan 60 juta, 60 juta. Hasilnya kan 50% dari 60 juta kan 30 juta. Nah, sama aja. Mau pakai cara begini boleh, mau diurut satu-satu juga kayak begini boleh. Ya, sama saja. Caranya sama aja. Oke? Bisa? Ada yang bertanyain dulu? Ini ya. Ingat ya, kalau misalkan nanti ada soal, ada simpanan sukarela nih di sini misalkan. Ada dana sosial, ini nggak usah dihitung nih. Karena yang dihitung itu hanya, untuk menghitung sisa hasil usaha itu hanya dari jasa modal, jasa usaha, dan jasa pinjaman. Cuma 3 itu aja. Modalnya cuma dari simpanan pokok, simpanan wajib. Nah. Oke. Berikutnya yang nomor 2. Sama caranya ya. Atau nomor 2 pakai cara yang langsung ke rumus. Kita coba langsung rumus ya. Kalau tadi kan di ini ya diurut satu-satu ya, istilahnya itu di step by step-nya lah ya. Hitung dulu jasa modalnya, jasa usahanya berapa persen, angkotnya berapa, baru dihitung satu-satu. Nah, kalau langsung gimana? Yuk kita coba kalau misalkan pakai cara langsung. Di sini ada data juga nih, ya simpanan pokok, simpanan wajib koperasinya nih, ya SHU-nya 60 juta, total penjualan 250 juta, jasa modalnya 25 juta, jasa penjualannya 30 juta. Simpanan pokok Ibu J 2 juta, wajib Ibu J 4 juta, pembelian Ibu J 13 juta. Kita hitung ya. Kalau pakai langsung, pakai cara yang langsung. Oh, di sini ada ini kan? Ada kalau nggak salah ada ini ya. Mana yang ada persentase? Nah, langsung aja lah. Nih. Yang pertama kita akan hitung SHU. Jangan dulu ya. Kita ini dulu ya, diketahuinya dulu ya, biar lebih jelas. Kita masukin ke rumus nanti ya. Diketahuinya dulu. Simpanan, kita kan mau ngitung dari jasa modal dulu ya. Berarti kita lihat simpanan Ibu J di koperasi berapa nih? Berarti dari simpanan pokok ditambah simpanan wajibnya kan. Nah, tinggal hitung tuh berapa. Simpanan pokoknya berapa? Bisa jauh amat. Simpanan pokoknya berapa Ibu J? 2 juta.
ditambah simpanan wajib Ibu J 4 juta. Jadi total simpanan Ibu J yang ada di koperasi senilai 2 juta ditambah 4 juta. Nilainya 6 juta. Ya, berarti ini udah dihitung nih. Lalu simpanan seluruh anggota koperasi. Sama dari simpanan pokok tambah simpanan wajib. Kita hitung. Aduh. Kok begitu? Nah, berapa simpanan pokoknya? Nah, ini karena memang udah ada simpanan pokok dan wajib aja, jadi tinggal masukkan 100 juta simpanan pokok koperasi seluruh anggota ya. Ditambah 75 juta. Nah, jadi total seluruh simpanan seluruh anggota koperasi 100 juta ditambah 75 juta. Hasilnya 175 juta. Kelebihan deh. Nah, baru kita hitung sekarang SHU-nya. Kita coba misalkan pakai cara langsung. Berarti di sini rumusnya simpanan Ibu J dibagi kan? Dibagi total seluruh simpanan koperasi. Ya, simpanan seluruh anggota koperasi. Nah, baru dikalikan. Nah, bisa juga langsung di sini. Ya. SHU 50. Berarti jasa modal nih. Jasa modal ya kali SHU, bisa juga kayak begini. Dengan simpanan Ibu J berapa? 6 juta. Dibagi 175 juta. Atas kali ya kali. Nah, dikalikan persentase jasa modalnya berapa nih? Persentase jasa modalnya, kita lihat di sini 25%. Berarti 25% dikalikan SHU-nya berapa tadi? SHU-nya 60 juta. 60 juta. Nah, berapa hasilnya? 6 juta dibagi 175 juta dikalikan berapa nih? 25% dari 60 juta. 10% ya 6 juta, 20% berarti 12 juta. 12 juta berarti 15 juta. 25% dari 60 juta, 15 juta. Nah, sudah. Tinggal dihitung berapa tuh? 6 juta dibagi, hitung lagi ya. Loh, kok hilang? 6 juta dibagi 175 juta dikali 15 juta. 514.285,714 ada komanya ya. 7,714 buat ada desimalnya nih. Nah, berarti dari jasa modal ya segini ketahuan nih. Ya, SHU jasa modal Ibu J ini. Berikutnya berarti dari si penjualan ya sama si pembelian si Ibu J berapa nih? Pembelian Ibu J di koperasi 13 juta. Gitu nih.
pembelian Ibu J di koperasi senilai 13 juta. Lalu omsetnya berapa nih? Total omset koperasi. Ya, total omsetnya, total penjualan nih berarti ya. Total penjualannya 250 juta. Nah, udah, tinggal kita hitung dalam rumus. Ya, jadi ini SHU jasa modal. Ini rumusnya pembelian Ibu J dibagi total omset koperasi dikali persentase berapa persen nih? Jasa penjualan 30%. Dikali SHU-nya, sisa hasil usahanya berapa? Sama dengan pembelian Ibu J 13 juta ditambah dibagi total omset koperasi 250 juta dikali persentase jasa penjualannya berapa tadi? Jasa penjualannya 30%. Berarti 30% dikalikan SHU-nya sama 60 juta. Nah, sama dengan 13 juta dibagi 250 juta dikali 30% dari 60 juta. Senilai 18 juta. 10% 6 juta, 20% 12 ya benar 18 juta. Nah, berapa hasilnya? Hitung lagi pakai kalkulator. 13 juta dibagi 250 juta ya dikali 18 juta. 936 RP 936.000. Nah, berarti tinggal kita jumlahkan ya. Berarti di sini SHU Ibu J sama dengan, sama rumusnya pakai ini juga nih, sama kayak yang ini. Nih, SHU jasa modal, SHU jasa usahanya. SHU jasa modal ditambah SHU jasa usaha. Loh, iya. SHU jasa modalnya berapa? Ditambah 936.000. Hasilnya adalah RP uang 2 desimal ditambah 936 tambah 514 285,714 1.485,71 lah buletin. Nah, jadi SHU yang diterima Ibu J adalah sebesar 1.450.285 rupiah, 714 ya.
Kalau misalkan ada desimal gini gimana? Biasanya dibulatkan aja ya. Karena kan nggak ada sen-senan, rupiah kita kan cuma sampai 50 rupiah ya. 50 rupiah juga udah jarang kan orang pakai ya. Jadi biasanya dibulatkan saja nih 1.450, 200 apa 300 lah gitu. 200. Kalau ditransfer sih nggak masalah ya kalau ditransfer ya. Kalau dia mintanya cash kan susah nih. Kalau misalkan dia minta diterimanya atau dibaginya secara cash kan susah. Nah ini biasanya dibulatkan, misalkan jadi 1.450, 250 lah. Karena kan nggak ada 85 rupiah, mentok sampai 50 rupiah kan. Nah lebihnya ini bisa dijadikan simpanan sukarela tadi tuh, ya. Jadi bisa dibulatkan. Nah begitu caranya. Caranya sama, ya. Mau di istilahnya mau dihitung satu-satu dulu nih kayak gini, jasa modalnya dulu berapa, usahanya berapa, ya. Atau bisa juga langsung, ya. Bisa juga kayak gini nih langsung. Simpanan Ibu J, simpanan seluruh anggota koperasi dikali jasa modal. Terus, nah, gini. Gitu. Ada yang bertanya dulu, Kak? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Yang peminjaman sama aja ya, Pak? Sama aja. Kalau misalkan lihat case-nya di sini kan dia, saya geser dulu ya biar kelihatan gede. Nah, ini kan kemarin contoh soalnya jasa modal udah pasti ya selalu ada karena itu dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Lalu kalau misalkan dia koperasinya koperasi konsumsi gitu ya, yang dia memang melakukan kegiatan penjualan barang dan jasa, itu menggunakan jasa penjualan. Tapi kalau koperasinya berbentuk simpan pinjam, ini kayak gini nih. Jadi simpan pinjam itu kan dia nggak jualan barang kan, dia cuman hanya pinjam modal usaha atau simpen ya berbentuk uang. Nah ini dihitungnya dari pakai ini jasa pinjaman. Jadi pinjaman kalau dia berbentuk koperasi konsumsi ya, dia menjual barang dan jasa, yang dihitung kan total penjualan si koperasi dengan si jumlah pembelian yang dilakukan oleh si anggota. Kalau jasa pinjaman, koperasi simpan pinjam, itu dihitungnya itu selama dia jadi anggota selama 1 tahun itu dia minjem di koperasi berapa banyak, ya. Lalu dibagi total seluruh pinjaman seluruh anggota. Ya sama aja sebenarnya. Ini kan cuman kalau ini kan untuk koperasi simpan pinjam. Kalau yang tadi yang ini ya jasa penjualan dia lebih ke koperasi konsumsi itu kan yang memang dia menjual barang dan jasa. Karena sama aja ya ketika jadi anggota koperasi simpan pinjam, ya si anggotanya wajib minjem juga dari koperasi itu, wajib nyimpan, wajib pinjem. Kalau yang barang dan jasa, jual barang dan jasa, ya dia si anggota juga harus beli di koperasi itu supaya menambah omset penjualan juga di situ, omset penjualan koperasinya juga gitu. Karena kan dari anggota untuk anggota. Tapi cara hitungnya sama ya. Kalau misalkan kasih contoh yang tadi nih misalkan ini ya, misalkan dia bukan ini udah langsung ke bagi share ya, ke share ini ya. Misalkan ini si Ibu J ini kita ganti ya dengan misalkan bukan pembelian ya, tapi misalkan kayak tadi karena koperasi simpan pinjam, berarti ini pinjaman Ibu J. Sama aja. Misalkan ini kita ganti nih ya. Kita ganti misalkan sekarang dia koperasinya simpan pinjam. Simpanan pokok, simpanan wajib tetap ada, SHU total. Ini bukan total penjualan berarti. Total pinjaman. Pinjaman seluruh atau total pinjaman koperasi. Nah, mudah. Nah, jasa modal, ininya bukan jasa penjualan berarti.
Tadi kita lihat ke sini berarti jasa pinjaman. Nah, ininya berarti bukan jasa penjualan tapi jasa pinjaman. Ininya juga bukan pembelian, berarti ini dianya pinjaman Ibu J di koperasi. Nah, gini. Cara hitungnya sama. Ya, cuman ininya aja nih, kalau dia koperasi simpan pinjam, ininya pasti total pinjaman seluruh anggota koperasi nih. Ya. Terus jasanya yang dihitung persentasenya itu jasa pinjaman, bukan jasa pembelian ya. Tapi kalau jasa modal pasti itu ada di koperasi manapun, jasa modal tetap dihitung. Kalau jasa pinjaman atau jasa penjualan tadi itu tergantung bentuk koperasinya. Gitu. Tapi cara hitungnya mah sama, nggak ada beda. Intinya nanti kan di jumlah modal ya, jasa usaha ditambah jasa modal. Ya, usahanya bisa dari peminjaman atau pembelian tadi kan ada dua kan. Nih, jasa penjualan sama jasa pinjaman sama aja, cara hitungnya sama. Yang paling penting cara ngapalnya, ini kan bentuknya rumus ya. Kalau saya itu lebih enak ngafalinnya itu biar gampang. Ini simpanan anggota dibagi total simpanan. Pokoknya kalau dia ngitung modal si anggota dulu berapa banyak dihitung dibagi seluruh modal anggota koperasi. Nah, baru dikali SHU jasa modal. Dimulai dari si anggota dulu, baru dibagi keseluruhan koperasi. Nah, dikali SHU-nya berapa. Nah, cara ngingetnya gitu kalau saya. Cara ngitung SHU. Jadi, karena SHU ini untuk anggota, berarti yang harus dibagi adalah modal anggota, pembelian atau peminjaman anggota dulu. Yang harus dihitung pertama nih di atas ini. Baru dibaginya seluruh koperasi dikali SHU. Ada lagi yang mau ditanyain? Jelas ya, gampang ya. Ini biasanya nanti kalau di soal-soal ujian sekolah, itu biasa keluar tuh 1-2 soal menghitung SHU. Tahun depan kan kelas 12 tuh. Nah, kalau misalkan pas ada tryout, drilling, nah itu biasanya keluar tuh satu soal. Soal hitungannya ada tuh SHU salah satunya. Tapi yang paling gampang kayak begitu cara hitungnya ya. Ada yang ditanyain lu nggak? Silahkan. Atau masih ada yang kurang jelas? Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyain dulu. Bisa ya? Gampang ya? Tinggal dilihat lagi aja ya ininya ya. Itu di buku, bentar ya, di buku ada nggak ya? Ntar saya lihat dulu ya, cek dulu ya. Bentar. Bukunya mana lagi? Di buku itu ada di halaman ke berapa ini? Halaman 184. 185, Deng. 185. Nah, ada juga contoh perhitungan SHU koperasi juga tuh. Bagaimana cara menghitungnya nih? Itu dihitung dulu pembagian SHU-nya. Kalau dari yang di buku itu dia ada penjualan, harga pokok penjualan, itu biasanya kan dari perusahaan ini, bukan perusahaan, koperasi konsumsi. Ya, ada harga pokok penjualan. Nah, itu dihitung dulu biasanya. Ya, tapi rata-rata itu biasanya ya, kalau kita sebagai anggota, itu biasanya udah taunya cara hitungnya kayak tadi. Ya, jadi nggak pusing karena ya itu kan urusan udah disepakati di rapat anggota. Jadi nanti pas kita waktunya dapat SHU, kita perhitungannya cuma kayak begitu simpelnya. Ya. Nanti biasanya kalau misalkan perusahaan konsumsi ini kayak ini contohnya ada penjualan, total penjualan berapa, terus HPP-nya, harga pokok penjualan ada berapa, laba kotor berapa, biaya usaha itu berapa, jadi laba bersihnya berapa, biasanya itu nanti sudah dibuat tuh oleh si pengawas ya, si pengurus dan pengawas sudah buat laporan keuangannya. Jadi si anggota udah tahu nih, oh ternyata
ternyata labanya segini, nah dihitung jadi SHU segini nih. Ya, kalau kita bagian anggota mah yang usah, itu karena bagian si pengurus dan pengawas. Ya. Karena kan pengawas juga dia mengawasi urusan keuangan, termasuk pembagian SHU ini. Gitu. Jadi kalau misalkan dari situ dihitung tuh dari penjualan, total omset dikurangi biaya dulu kan, dikurangi dulu tuh dari semua total omset, laba kotornya berapa, biaya berapa, nah baru itu jadikan SHU-nya berapa. Tuh. Kalau yang di buku ya, tapi intinya sama aja kayak gitu caranya. Oke. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Nah, semoga ini bisa membantu. Dan siapa tahu ini jadi salah satu opsi kalian lah ke depannya kalau mau investasi atau misalkan mau bikin usaha tapi masih bingung gitu, masih mau bikin usaha takut modalnya gede atau misalkan takut nanti takut rugi gimana, mesti belajar dulu. Nah, kamu bisa join jadi anggota koperasi dulu, belajar dari koperasi. Nanti baru kamu mulai tuh kalau udah punya modal sendiri, terus kamu udah tahu cara mengelolanya, ya. Nah, kamu bisa mulai. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi lah ya kalau kamu memang tertarik, kamu mau, nah boleh ya, tinggal dilihat aja lah ya koperasinya yang kira-kira yang sesuai dengan kamu sukanya koperasi apa, koperasi simpan pinjam kah, atau koperasi konsumsi kah, atau produksi. Cuma kalau biasanya lebih enak ya koperasi simpan pinjam sih, karena kan kita nggak pusing nanti harus ngitung barang masuk, barang keluar, kayak tadi hitung harga pokok penjualan dan sebagainya, kan itu agak ribet lah ya. Tapi kalau mau masuk, mau join di anggota koperasi, mending jadi koperasi simpan pinjam dulu, karena itu kan cuma uang, simpan uang dan pinjam uang lah istilahnya. Dulu saya waktu sekolah ya ada koperasi, nabung di koperasi ada, simpan pinjam koperasi sekolah ada, ya nabung gitu. Saya kalau ada uang lebih misalkan 1.000 2.000, nah saya nabungin tuh di koperasi, ada buku tabungannya kecil. Nanti kalau misalkan saya butuh duit gitu, butuh uang, nah saya ambil di koperasi. Ya memang untungnya nggak gede sih, tapi ya lumayan lah gitu kan. Cuman buat nyimpen duit doang, nyimpen duit kalau ada butuh perlu apa di sekolah kira-kira. Nah, jadi nggak usah minta orang tua, atau misalkan nggak harus bawa uang banyak-banyak, nah bisa di koperasi itu boleh lah. Nah, oke, cukup lah ya. Nanti paling pertemuan terakhir hari Jumat ya. Hari Jumat saya bahas sedikit tentang koperasi sekolah. Walaupun mungkin ya proyeknya mungkin nggak memungkinkan lah ya, setelah saya pikir-pikir belum memungkinkan juga. Kalaupun kemarin saya mau bikin online juga susah ya. Online juga kalian juga kan sekolah udah full tuh dari pagi sampai siang. Terus kalau ngelola online juga kan repot tuh. Belum nanti harus pesan barangnya lah, jual barangnya lah, itu kan repot juga kan. Nah, jadi mungkin sih ya belum memungkinkan lah ya saya pikir untuk proyek bikin koperasinya. Walaupun ya bisa sih memungkinkan koperasinya online. Tapi ya saya masih cari cara yang inilah ya, yang memungkinkan. Kalau memang memungkinkan ya yang offline aja gitu. Karena kan kemungkinan juga besok-besok kan kalau ada waktu kalian bisa datang ke sekolah kan. Udah pada vaksin kan? Nah, kalau udah pada vaksin kan udah rada aman lah gitu. Karena beberapa hari inilah ya, seminggu ini kayaknya saya ke sekolah tiap pagi itu sudah mulai banyak tuh anak SD, SMP, SMA udah pada pakai seragam gitu, pada ke sekolahan udah rame. Ya, memang udah didorong untuk tatap muka walaupun paling 2 atau 3 jam ya. Nggak lama lah. Ya kalaupun memang bisa datang ke sekolah ya setidaknya mungkin bisa lah kelola koperasi lah ya. Oke, cukup lah ya. Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu lagi. Bye Oke, Kak. semuanya. Gitu.